Shalom, selamat pagi semuanya. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur atas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kembali kami bersyukur Bapa di surga, kami boleh ada sampai saat ini semula karena kemurahan Tuhan. Bahkan kami ada di tempat ini, kerinduan kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Raja kami. Itu sebabnya sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan kami, Engkau yang melayakkan kami, menguduskan setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau, Engkau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Engkau yang ambil alih. Roh Kudus mau bekerja di tempat ini, sehingga kami penuh dengan sukacita ketika kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satukan hati kami, roh kami ketika kami memuji Engkau. Lebih ketika kami Engkau percayakan untuk melayani saat ini, biarlah mengurapi kami, mengurapi setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu. Bahkan jemaat Tuhan yang ada, beri kesukaan kepada mereka, beri semangat untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya lewat ibadah kami saat ini, kami yang datang dengan berbagai persoalan masalah, kami pulang dengan kemenangan, dengan sorak-sorai. Karena Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami puji, lepaskan kami dari setiap persoalan masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam, mengganggu jalannya ibadah kami dalam bentuk apapun dia mau bekerja, mengganggu setiap pribadi lepas pribadi. Seluruh sarana yang kami pakai dengan satu hati kami tolak, hancurkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus. Hanya darah Yesus yang berkuasa di tempat ini. Kami penuh dengan kebebasan untuk kami memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tetar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka tabiskan ibadah kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama bersyukur. Kita berterima kasih atas semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Karena kita semua hari ini ada bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Tuhan yang terus menyertai kita. Hidupku
semuanya saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan pujian ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama kita mau menyatakan iman kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa sekali Yesus selamanya Engkau Tuhan. Kami menempatkan iman kami dalam hal itu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sangat cinta pada kami. Dan kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Dan kami mau lebih lagi memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Yang bersuka cita boleh salam kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Harus bersuka cita, amin. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh biarlah, katakan oh biarlah, oh biarlah, oh biarlah.
Sekali lagi katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan, Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan, amin. Semuanya dibukakan untuk hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau adalah kebenaran kami Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Yesus, Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku berdoa padamu, ku nyatakan janjimu kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan.
tiada henti melingkupi kehidupan kami Bapa yang baik. Kami berterima kasih Tuhan, kalau kami ada di rumah-Mu sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan ini, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu disenangkan. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Kau Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, urapan dan surgawi ada di hamba-Mu. Dan sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan, Engkau mengembalikan sesuai dengan firman-Mu dan kami memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan dipersilakan untuk duduk dan tugas persembahan diminta untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Sungguh alangkah
Bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali, dan waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Halo. Salam sejahtera, salam diberkati Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Tentu kita boleh beribadah bersama-sama ya. Dan tadi hujan, yang bawa motor gimana ya? Wah, ternyata yang bawa motor punya banyak akal, dia punya jaket, tetap aja berangkat ya. Puji Tuhan ya. Oke, saudara, begini. Sebagaimana saya sampaikan minggu-minggu lalu, saudara, kita ibadah terakhir di tempat ini itu berarti tinggal kali ini ya. Nah, minggu depan kita sudah ibadah di gereja yang baru, dan seterusnya sudah di sana. Itu yang pertama ya. Dan tentu ibadah minggu depan tidak pagi karena ibadah peresmiannya jam 4 sore. Ya, itu yang pertama ya saudara. Jadi sebelum saya ajak saudara baca Alkitab, saudara, kita juga begini ya saudara. Nanti kalau saudara yang pakai Google Map, itu mungkin ada hari ini saya sendiri, padahal saya juga yang minta itu dirubah. Terus setelah itu pesan Grab. Pak di sini Pak. Iya kemarin ya. Lalu Pak kok di sini? Oh ini Google Map Pak. Aduh sorry saya bilang salah. Nah gitu. Jadi sudah dipindah ya. Jadi kalau saudara pesan Grab atau apa itu Google Map, memang dia langsung arahkan ke gereja baru. Ya, itu saya sampaikan. Dan gini, saudara, kita hari Jumat ada BSP apa? Nggak ada ya? Kegiatan apa? Oh ya, kerja bakti dan doa pelayanan besar ya. Oke. Saya harap ada doa panitia juga ya. Pokoknya kita hari Jumat malam di kerja bakti ya. Ya Jumat malam kerja bakti, tapi begini. Di sana itu saya perhatiin gini. Memang namanya bis kerja ya. Mungkin kalau saya lihat lantai, kalau sekarang ya kotor, berarti dipel. Tapi saya coba dindingnya, wah ini debu nih. Nah maksud saya gini, nanti bawa kain yang bersih ya, jangan kain bekas. Atau ada kaos yang sudah tua, nggak pernah pakai. Nah pokoknya bersih, kita mungkin dinding kita lap dikit. Jadi posisi bersih, kain basah, dilap gitu. Jadi debunya keluar semua, begitu ya. Kaca juga. Nah itu nanti kita kerja bakti bersama di sana ya, hari Jumat. Nah mungkin itu saja saudara, dan doakan supaya pekerjaan berjalan dengan baik. Sekarang ini ada tukang-tukang juga di sana, dan biar semua berjalan dengan baik. Oke, itu saja saudara. Sekarang saya ajak saudara untuk membaca Alkitab, masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Oh ya, sekali lagi berdoa ya, karena saya lihat semua sibuk. Tadi malam saya betul-betul sudah tidak kuat mau ke gereja baru. Ya, betul-betul padan rasanya, udah sakit banget badan ini. Jadi saya bilang, aduh, saya sudah tidak kuat sama sekali untuk ke gereja yang baru. Jadi pulang, saya langsung mandi, terus saya langsung tidur, badannya sakit rasanya begitu. Ya, jadi saya lihat juga, saya bayangkan, aduh ini panitia juga sibuk banget, masih latihan sampai jam berapa, saya udah tak tahu juga, anak-anak pulang selesai jam berapa. Nah, maksud saya begini, saudara, waktu-waktu ini saya bilang tadi, entah itu panitia, persiapan betul-betul memang sangat-sangat sibuk sekali, sehingga kita harus saling mendoakan supaya intinya capek pasti capek, tapi tetap sehat. Amin ya.
tetap sehat. Saya lihat panitia juga betul-betul capek. Sehingga saya cuma bilang, tidak ada di antara saudara yang tidak capek. Jadi kalau kalian mau bilang, oh saya capek sekali, aduh memang saya menyadari, memang kalian capek. Ya tapi mintalah pada Tuhan, Tuhan kalau tubuh saya capek, tapi berikan saya sehat. Ya, oke panitia semangat ya. Coba tepuk tangan dulu buat panitia. Yang berkati dan semua yang sedang mempersiapkan, anak-anak juga sedang, aduh kasihan ya anak-anak ini latihan dari pagi, malam, apalagi sepanjang hari kemarin baksos, ya udah. Tapi saya percaya itu untuk Tuhan. Memang sekarang capek, nanti kelak di sorga Tuhan bilang ini loh hasil-hasil jerih lelah, tidak sia-sia. Amin. Oke, Tuhan berkati. Itu saja penyampaian saya. Saya akan ajak saudara sekarang membaca Alkitab, saudara, dan saya akan melanjutkan saudara mengenai masih pelajaran tentang visi misi gereja kita di tempat ini. Ya, saya harap saudara sudah menangkapnya, sekalipun masih secara pikiran, saudara sudah ngerti, oh visi misi gereja di tempat ini adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, bentuk-bentuk mengasihi Tuhan sudah saya ajar. Bentuk-bentuk mengasihi sesama kita akan mulai hari ini. Minggu lalu saya sudah mengajar tentang bagaimana saudara mengasihi dari sisi cara pandang dulu. Mengenai sesama. Sesama itu adalah saudara tidak terbatas dengan, kalau kita lihat kemarin kita belajar tentang orang Samaria yang baik hati. Saudara, Tuhan Yesus sebetulnya memunculkan peristiwa itu dan satu cerita itu untuk para rasul, para pengikut Yesus, terutama para muridnya kita, maksud saya. Kita di zaman sekarang, maksudnya Tuhan memperlihatkan ketika kita memandang sesama, ketika kita mengasihi sesama, lihatlah kepada orang Samaria, beda agamanya, beda negaranya, beda sukunya, beda warna kulitnya, tapi dia mengasihi sesama. Mari kita membaca Alkitab dalam Matius pasal 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya padaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus padanya, "Jikalau engkau sudah sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempar mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Bersama-sama 2-3. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, dalam perikop ini Tuhan Yesus juga menampilkan satu dialog saudara antara seorang muda yang juga kaya, dia berdialog dengan Tuhan Yesus. Saudara, siapapun orang, ya tentu mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, ekonominya menengah, mau dia kulit hitam, kulit putih, mau dia anak kecil, mau dia orang dewasa, dia opa-opa, siapapun semua orang, saudara, tentu pengen masuk surga. Amin, saudara. Tidak ada orang dia, orang miskin saya tidak pengen masuk surga, pasti mau. Dia orang kaya, pasti mau. Masuk surga pasti mau. Nah, konteks cerita ini, saudara, di mana orang kaya ini dia bertanya tentang bagaimana hidup kekal di surga.
Yesus menang ayat 16 ayat 16. Dia berkata begini, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya perhatikan saudara, untuk memperoleh selamat tidak boleh dengan perbuatan baik. Tapi konteks orang ini bertanya, untuk memperoleh hidup kekal di sorga, tinggal di sorga, tempat di sorga, itu kan konteksnya dia mau bicara. Saya harus berbuat apa? Nah, saudara, agak sering saya menyampaikan pengajaran ini bahwa selamat itu tidak boleh dicapai dengan perbuatan baik. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita selamat. Tapi untuk mendapatkan tempat-tempat di sorga itu, ya, ingat ya, sorga itu langit bumi baru. Dapatkan rumah-rumah besarnya bagaimana, lokasinya di mana, strategis atau tidak, di desa atau di kota, di kabupaten atau di pusat kota Yerusalem. Nah itu saudara, tidak ditentukan saudara dengan orang muda ini posisi di bumi dia itu orang kaya. Bukan. Mungkin orang ini berpikir, kalau saya di bumi saya bisa menempati pusat kota, menempati tempat yang paling bagus, tapi tidak demikian di sorga. Tidak demikian. Kenapa? Tapi bukan juga berarti orang kaya tidak bisa menempati tempat paling bagus di sorga. Bukan. Atau sebaliknya, bukan juga orang miskin dia tidak bisa menempati tempat paling bagus di sorga. Tidak. Semua itu, saudara, sebetulnya Yesus mau bilang gini. Ayat yang ke-21, coba kita lihat. Ayat 21. Ini juga bukan berarti kita jual semua harta kita ya. Ini adalah, saudara, bagaimana kasih dalam satu bentuk-bentuk kasih yang kita akan pelajari hari ini, saudara. Kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh apa? Harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan ya saudara, bahwa memang untuk memperoleh harta di surga tidak dengan cara cuma kita percaya Yesus. Oh, saya sudah percaya Yesus, pasti harta saya di surga besar. Tidak. Itu harus diwujud nyatakan saudara dengan kasih dalam bentuk pengorbanan. Saudara, kebanyakan kasih, termasuk kasih yang ditulis di sini, saudara, di dalam ayat 26 tadi. Saudara, bagaimana Yesus mengajarkan kepada orang kaya ini. Minggu lalu kita belajar kepada orang Samaria. Selalu ditulis itu kasih agape. Selalu pakai kasih agape. Adalah begini, saudara. Kasih agape itu kan adalah kasih yang tidak berharap balasan. Itu karena kasih agape itu Tuhan itu seperti itu. Contoh begini, Tuhan itu selamatkan kita, itu kan kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak apa? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih agape. Siapapun orang itu, dia berdosa, dia hidup, mau anak kecil, orang pemuda, remaja, orang tua, pokoknya percaya Yesus, kasih agape datang, selamatkan dia. Tidak memandang orang itu. Terus begini, Tuhan setelah Tuhan selamatkan kita, kira-kira dia itu meminta begini, kamu balas ya kasih saya. Dia tidak minta balas, saudara. Pokoknya dia selamatkan. Memang dia mengajarkan kita isi neraca, berbuat baik. Itu bukan untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri. Jawab enggak, saudara? Kalau mungkin saya mengasihi saudara, saya bilang begini, setelah itu begini kepada saya, itu karena saya butuhkan. Saya mengasihi kamu ya istri saya, karena memang saya minta kamu timbal balik begini ke saya, karena memang saya butuh. Tapi kalau Tuhan tidak. Ada orang percaya Yesus, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, terus dia begini, nah saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau ikutin apa kata Tuhan. Tuhan tidak peduli juga, terserah kamu. Tuhan juga tidak rugi. Yang rugi kamu. Jangan saudara. Yang rugi ya orang itu. Tapi kalau Tuhan tidak ada ruginya Tuhan.
Memang kita sebagai sama manusia kadang, aduh kasihannya orang ini tidak isi neraca, aduh kasihannya orang ini kok jadi percaya Yesus, sekarang tidak percaya Yesus. Sesama manusia kita kasihan. Tuh kalau Tuhan, ya Tuhan juga kasihan, tapi terserah kamu, Tuhan bilang. Kamu tidak ikut saya, kamu tidak mau berkorban, kamu tidak mau ini, itu terserah kamu. Saya tidak pernah rugi, Tuhan bilang. Kamu tidak mau berkorban Tuhan, kamu tidak mau ikut Tuhan pun sampai dengan kasih yang dalam pengorbanan, ya Tuhan tidak peduli. Itu Tuhan. Tetapi saudara, tapi kalau kita ikutin Tuhan, apa kata Tuhan? Tuhan akan bertanggung jawab. Haleluya saudara. Nah, kita balik lagi saudara. Ayat ini saudara, di mana kalau kita lihat saudara, kita masuk dalam bagaimana orang yang anak muda yang kaya ini, secara teori saudara, ada namanya teori praktek. Saudara, kalau secara teori, saudara semua orang bisa bilang amin. Tapi ini kan tantangan Yesus kepada orang ini, coba kamu masuk praktek. Ayo, bisa enggak? Sampai Tuhan tantang langsung dia, kamu jual harta kamu, coba kamu bagi ke orang miskin. Nah, ketika ternyata dia cuma teori, dia bilang, oh saya sudah paham, saya tahu. Nah, sudah kan, kalau begitu sekarang coba praktekin. Ketika Tuhan bilang praktekin, dia bilang apa? Ayo kamu praktek, jual hartamu bagi orang miskin. Orang muda ini bilang apa? Ayat 22. Coba baca. Kita baca ayat 22. Ayat 1, 2, 3. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia datang sini, sebab banyak hartanya. Nah, kalau sudah mau praktek, berat. Kalau masih teori, amin-amin aja. Ya kan? Tapi coba ketika Yesus ajak dia praktekin, ayo praktekin. Aduh, berat ya. Dia sambut sukacita atau apa tadi? Sedih. Aduh. Padahal orang ini sedang meminta, sedang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang mau hidup di mana katanya? Sorga. Dia mau tanya tempat di sorga bagaimana? Saya di bumi ini orang kaya. Saya tempatnya udah bagus di bumi. Sekarang kalau saya di sorga, hidup kekal di sorga, gimana Tuhan tempat saya? Jadi Yesus mau ajar orang ini, kamu pikir hidup kekal di sorga itu hanya duduk diam dapat? Tuhan tuh adil. Dapat tempat di sorga itu sesuai perbuatan kamu, pengorbanan kamu, kasih dalam bentuk pengorbanan. Bukannya sekedar, Yakobus berkata begini, ada istilah lagi, kan saya bilang teori dan praktek. Ada lagi dalam secara teks Alkitab berkata, Ibrani, iman dan apa saudara? Perbuatan. Kalau cuma iman tanpa perbuatan apa? Mati. Tapi iman tidak benar saudara, teori benar. Kita juga tidak boleh tanpa teori. Saudara, di sini konsep saya kalau khotbah di sini itu mengajar, itu teori. Harus ada teori, orang tidak bisa, saudara tidak bisa cuma teori juga. Dia juga satu waktu praktek, sama dengan kita sekolahin anak. Penting anak itu sekolah. Tapi ketika selesai sekolah kamu harus praktek. Selesai kuliah praktek, kerja. Kan begitu saudara. Nggak bisa juga kita, oh saya sudah gelarnya sudah S1, S2, S3, sudah doktor. Itu kan teori. Tapi prakteknya apa? Ya duduk-duduk di rumah aja sih om. Nggak ada prakteknya, mana bisa. Nah demikian juga kita tentu, nah pokoknya kita mohon maaf ya, jadi kita punya multimedia seperti agak sedikit masalah, hilang dia. Kayaknya dia tahu dia tuh sudah mau pindah kan. Dia takut saya ini udah berdiri. Tetap dia masih dimanfaatkan, taruh di lantai 3 tapi peralatan di sini semua nanti taruh di lantai 3. Ya oke ya, kita balik lagi ya saudara. Nah, tentu dalam konsep iman kita sebagai orang percaya, saudara, ini harus ada loh saudara. Ya harus ada. Memang saudara, visi misi kita itu ya teori.
Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi kan saya sudah ajar bentuk-bentuknya. Bentuk mengasihi Tuhan, bentuk mengasihi sesama. Nah, memang ketika masuk dalam bentuk-bentuk, saudara, mempraktekannya tidak mudah. Memang tidak mudah. Saya bilang, oh kita mengasihi Tuhan dalam bentuk harta kita, ayo berkorban buat gereja. Berat kan saudara? Berat. Oh bentuk mengasihi Tuhan, yuk kita mau baksos ke sana sini, setiap bulan kita ada baksos. Ya tidak mudah saudara untuk masuk ke situ. Tapi minimal selalu saya bilang harus tanamkan dulu dalam diri sendiri. Mesti ada pada kita dan mulai, Tuhan saya mau masuk ke sana. Nah coba kita renungkan, seandainya 1 bulan ini kita lihat orang ini mengenai harta dia. Coba 1 bulan ini ada nggak bentuk kita berkorban, kasih dalam bentuk pengorbanan kepada sesama, ada kan? Sudah ada. Nah kalau belum ada kan kita akan begitu. Berarti bulan ini saya neraca saya tidak bertambah dalam bentuk mengasihi sesama, dalam bentuk pengorbanan. Nah itu juga harus ada dalam kehidupan kita. Sudah harus ada. Kok saya kayaknya bulan ini tidak ada pengorbanan nih. Bentuk kasih ya. Dalam pengorbanan seperti ini kan orang ini kan Tuhan mau tantang dia. Ayo. Wujud nyatakan itu kasih dalam bentuk pengorbanan. Ternyata dia sedih. Tapi cuma Tuhan, kita kalau sudah terbiasa, sudah hidup dalam alurnya Tuhan ini ya, wah kita akan rasa, aduh kok belum ya, aduh rasa kurang. Benar saudara, akan rasa kurang. Bukan kita ini, bukan karena kita orang kaya, justru kalau kita belum kaya, saudara, kita masuk dalam bentuk kasih, bentuk pengorbanan terhadap sesama dalam harta kita, itu masih tertolong kita, masih berani kita. Tapi kalau sudah keburu kaya, terus mau ajarkan begini, ya ini dampaknya. Waduh, saya udah capek-capek kerja, masa saya mau kasih ke orang miskin? Nah itu saudara, berat kalau sudah kaya. Untung aja kita di sini belum ada yang orang kaya raya kayak dia, ya. Jadi masih bisa terima itu firman. Karena kita, saudara, kalau kita tidak ada dalam hal ini bentuk-bentuk mengasihi seperti ini, saudara, ketika Tuhan tantang mengasihi sesama dalam bentuk dia pengorbanan, saudara, kasih dalam bentuk pengorbanan. Memang saudara, ketika kita, saya bilang tadi ya, ketika hal begini, kita dalam bentuk sana 1.000 orang dengar di khotbah, teorinya mungkin 1.000 orang bilang amin. Tapi ketika bilang, ayo kita bentuk, kita praktekkan kasih kepada sesama, ya mungkin akan dapat 10%. Padahal secara teori kalau kita ditawarkan Tuhan, siapa yang mau ke sorga tinggalnya di pusat kota, di Yerusalem. Otomatis kalau pusat kota kan, rumahnya besar, rumahnya mewah-mewah. Yang pasti kita semua angkat tangan. Amin, saudara. Angkat tangan. Tapi kan untuk mencapai itu, Tuhan bilang kamu waktu di bumi ini, kamu harus menyatakan kasih itu pengorbanan. Kasih dalam bentuk pengorbanan. Jadi begini saudara, memang firman ini sebetulnya kan sedang, atau visi misi kita di tempat ini, sebab Tuhan sedang menarik kita, jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kita tertarik kepada gravitasi sorga. Kita tuh memikirkan sorga, tapi kita juga kan tahu, kalau saya masuk sorga nanti tempatnya bagaimana. Nah itu kita harus ditarik terus dengan firman ini. Saudara, tentu saudara mungkin dan saya tetap saudara kita berpikir juga bagaimana rumah kita, tempat tinggal kita di bumi. Nah, itu saja kan kita memikirkan demikian rupa. Kan begitu saudara. Berusaha sedemikian rupa, tapi hal yang sama juga kita harus lakukan untuk kehidupan kekekalan kita. Jangan cuma kita ini cuma tertarik dengan gravitasi di bumi ini. Kita kan semua sekarang ini ditawarkan dengan kemewahan bumi kan luar biasa. Luar biasa. Tapi bukan berarti juga tidak saudara boleh memilikinya. Tetapi juga kita harus tertarik dengan sorga itu. Ya saudara, dalam hal ini
begini ya, bentuk-bentuk kita mengasihi. Coba kita lihat begini ya, saudara. Saya bilang tadi, saudara, saya ini kayaknya masih pengaruh kurang fit dari kemarin, saudara. Jadi kalau saya kayaknya agak goyang badannya. Jadi saya sedikit pegang-pegang mimbar. Coba kita lihat juga ketika Sakeus, saudara, ketika dia percaya kepada Tuhan, saudara, kita bisa lihat kenapa Tuhan itu sampai langsung mau nginap di rumah dia. Sampai orang berkata begini, kenapa Yesus itu tinggal di rumah orang berdosa? Apa yang membuat Yesus tertarik kepada dia? Selain tentu iman dia kepada Tuhan. Tapi selanjutnya, saudara, bukan hanya iman percaya kepada Tuhan yang menggerakkan Yesus. Tapi ketika dia berkata begini, aku akan menjual sebagian harta saya untuk saya kasih ke orang miskin. Tertarik Tuhan sama dia. Coba kita lihat Lukas 10 ayat 25. Saya mau tanya jemaat Tuhan di tempat ini, saudara punya konsep pemikirannya. Semua kita pengen dikasih Tuhan, diberkati, dikasih orang. Tapi kita punya pemikiran tuh harus memikir seperti Kristus ya, bukan memikir saya dong yang dikasih, saya yang dikasih. Yang Tuhan mau ajarkan kita adalah kita yang mengasihi. Amin, saudara. Nanti tanggung jawab Tuhan akan mengasihi kita. Haleluya, saudara. Itu ya. Jadi itu konsep berpikir yang harus kita bangun ya, saudara. Jadi jangan sampai saudara dan saya mendengar khotbah ini, saudara membangun pikiran, oh biar si A dengar khotbah ini supaya dia mengasihi saya dengan hartanya. Jangan begitu, saudara. Yang ada kita bilang, Tuhan, saya ngerti firman ini. Tolong curahkan berkat buat saya supaya saya bisa mengasihi dengan harta saya. Amin, saudara. Itu konsep yang dibangun ya, saudara. Ya oke, baca 1, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku aku akan berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang merasa dari seseorang, maka membuatkan 4 kali lipat. Terus? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Terus? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bisa bilang amin, saudara. Amin. Saudara perhatikan, saudara, bahwa tertarik sekali Tuhan karena Tuhan lihat iman daripada Sakeus bukannya iman yang percaya kepada Tuhan, tapi iman yang juga, saudara, disertai namanya tindakan. Makanya Tuhan itu, saudara, pada waktu tahan dulu ayat ini, tapi saya akan bilang ayat lain, tetapi saya akan balik sini. Pada waktu Yohanes 6 ayat 66 banyak orang percaya mundur. Awalnya ayat 1 sampai ayat 12 itu Tuhan lakukan mujizat. Semua Tuhan kasih makan ke mereka. Banyak orang percaya, tapi Tuhan tidak tertarik sebetulnya pertama. Sorry ya saudara, ini agak biar sedikit makanan keras buat saudara. Tuhan tuh tidak tertarik pada waktu mereka itu peluk-pelukan Yesus pada waktu dapat mujizat 5 roti 2 ikan itu. Orang tuh banyak, oh kamu hebat. Tuhan gak tertarik. Tuhan tahu kamu tuh tertarik kepada saya hanya beriman karena ada mujizat. Kalau kamu dapat berkat, kamu, oh Tuhan saya hebat. Hebat Tuhan saya. Tuhan tuh gak tertarik kepada orang itu. Kenapa saudara? Di Yohanes 6 itu, pada akhirnya ayat yang ke-66, mereka tinggalin Tuhan setelah tidak ada mujizat. Itu baru tidak ada mujizat lagi. Sudah kenyang, setelah itu suruh Tuhan bilang, ayo coba kamu sekarang kasih dalam bentuk tindakan. Oh, pikul salib berat ini Tuhan. Atau saudara mungkin lihat dulu ya, nanti saya balik lagi di sini. Coba deh, saya hanya teringat supaya saudara pikir, ini Pak Gembala ngomong ini benar apa enggak ya. Langsung aja ke Yohanes 6 ayat 66. Atau mundur, sorry 64 mulainya. Baru kita ketemu cerita ini. Mari baca 1, 2, 3. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Terus? Lalu dia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak memberikannya kepadanya. Ayat 66.
banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan kata mengikuti. Alasannya di 67 alasannya banyak yang mengundurkan diri. Coba kita lihat. 2, 3. Maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya tahan saja. Nanti ya, ini agak saudara untuk dapat konteksnya saudara baca semua sampai ayat 66 balik lagi. Terus Yesus bilang, ketika mereka lihat, oh berat ternyata ikut Tuhan. Ternyata ikut Tuhan itu bukan cuma minta-minta berkat. Ternyata disuruh pikul salib, lakukan tanggung jawab, lakukan bentuk-bentuk pengorbanan. Wah berat. Akhirnya 66 tadi. Banyak orang mengundurkan diri. Sampai Tuhan bilang kepada, oke deh ini aja, tak usah dipindah. Tuhan bilang kepada para murid, apakah kamu juga tidak mau mengundurkan diri? Oh enggak, kami mau tetap ikut Tuhan. Memang Tuhan sudah kasih lihat. Memang kalau Alkitab ini, kalau kita cuma masuk dalam teori, saudara, hanya batas iman, memang gampang. Tapi ketika Tuhan mau ajak masuk dalam praktik, Tuhan mau ajak masuk dalam tindakan, banyak yang mengundurkan diri. Nah tentu bagi kita di tempat ini, saya bilang tadi, saudara, kita tidak boleh ada dalam golongan seperti ayat 66 tadi. Ya kalaupun kita memang diajak Tuhan untuk dalam satu tindakan, kita belum mampu, ya tetaplah di dalam Tuhan. Amin saudara ya. Tetap, Tuhan kalau saya diajak untuk masuk dalam tindakan-tindakan, dalam pengorbanan, ya kalau saudara belum ada, tidak ada, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap aja setia kepada Tuhan. Tetap bilang Tuhan, nanti ya Tuhan, kalau saya sudah menikmati berkat Tuhan, saya akan lakukan itu. Amin. Nah kita balik kepada Sakeus tadi. Sakeus ini kan saudara adalah cerita di mana ketika Yesus akan melintasi Yeriko, saudara, lewat Yeriko, orang banyak sudah dengar Yesus ini, wah sudah banyak melakukan mujizat, hikmatnya hebat, dia itu juru selamat. Nah Sakeus ini, saudara, dia kan seorang penagih pajak ya, dan saudara dipekerjakan oleh Romawi untuk menagih pajak kepada orang Israel. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, ternyata Yesus langsung tertarik sekali kepada iman yang iman dalam konsep yang benar yang dimunculkan oleh Sakeus. Jadi dia hanya bukan sekedar percaya Yesus, tetapi dia langsung bilang, aku akan bertindak melakukan untuk mengasihi sesama. Nah itu Yesus langsung tertarik kepada dia. Nah ini benar nih. Tuhan bilang benar. Karena ada banyak orang kan, saya bilang tadi, yang di Yohanes 6 ayat 66 itu banyak orang-orang yang percaya Tuhan, cuma percaya dalam konteks sampai di iman saja. Memang itu sudah betul. Tapi ketika diajak untuk pikul salib, pengorbanan, nah banyak yang bilang, wah kalau ke situ Tuhan, entar dulu deh, saya pergi dulu. Nah, banyak yang tinggalkan itu. Nah, padahal konsep iman yang benar seperti kalau kita lihat tokoh-tokoh yang saya munculkan, orang Samaria yang baik hati, ada juga Sakeus, begitu saudara. Sakeus juga di sini, makanya tentu kita akan melihat saudara, kenapa Tuhan itu bisa menjadikan orang Samaria itu jadi contoh, bahkan diceritakan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga Sakeus, sampai banyak orang bilang, aduh Tuhan menumpang di rumah orang berdosa. Karena ada sesuatu yang membuat Tuhan itu tertarik kepada Sakeus, yaitu apa? Imannya yang disertai dengan betul-betul pengorbanan. Saya percaya saudara, Tuhan itu akan banyak tertarik terhadap iman yang timbul dari firman Allah kepada kita, saudara, yang kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan juga terlebih saudara, kita masuk dalam konteks tadi, bukan cuma teori tapi praktek. Amin. Ini saudara begini juga ya, saudara, sedikit sharing. Kita setiap bulan kita punya istilah kita bilang baksos kepada sesama, entah kepada hamba-hamba Tuhan. Kemarin kita lakukannya kepada warga Ciangsana. Kan terus begitu ya. Dan itu memang harus kita jalani, saudara. Memang sekarang frekuensinya itu setiap bulan. Ya luar biasa, saya melihat ternyata, wah, kita ini kalau ikut Tuhan, ikutin jalurnya Tuhan, bukan Tuhan kurangi frekuensinya, dia tambah. Maksudnya begini, dulu juga kita melakukan ini, tapi bisa dibilang setahun cuma berapa kali. Tapi Tuhan lihat,
apa saudara, konsep iman kita tertarik. Tuhan kan percayakan dulu kecil, tapi ternyata sesuatu yang benar, Tuhan tidak akan stuck di situ. Dia tambah lagi. Saya yakin saudara, Tuhan akan tentu gereja ini juga ya bukan sebuah kebetulan. Tuhan akan ketemukan dengan orang-orang yang tentu sevisi, begitu saudara, yang akan masuk. Dan saya kira kalau orang-orang yang sudah menangkap konsep iman yang benar, terlebih jemaat di tempat ini, konsep iman yang kita jalani dalam bentuk visi misi kita, mengasihi Tuhan dan sama dalam bentuk-bentuk pengorbanan juga. Saya kira kita akan menerima ini dengan, ya ini memang ini yang benar. Kalau toh saya bilang tadi kita belum mampu lakukan, ya udah nanti dulu. Yang penting saudara terima dulu itu. Terima dulu, ini konsep yang benar. Karena saudara, karena begini. Karena kalau kita tidak akan masuk dalam konsep itu, saudara, kita akan mengalami namanya apa yang dikatakan Tuhan begini. Pada waktu Tuhan kasih perumpamaan ya, dia bilang begini, pada waktu aku mau pengen buah ara, dia mulai begini, itu dia bilang kepada para rasul, itu ada pohon ara, rimbun. Tapi dia bilang begini, tapi ketika saya mau cari buahnya, ada buah atau tidak? Tidak ada buahnya. Nah itu kan maksudnya Tuhan mau kasih tahu kepada para rasul dalam perumpamaan. Begitu juga banyak orang percaya. Dia cuma hebat dalam iman, hebat dalam keyakinannya, tapi tidak ada buahnya. Yang maksud Tuhan, penting memang pohon itu ada daun, rimbun penting. Tapi terpenting lagi mesti ada buah. Buah pengorbanan itu. Itu maksud Tuhan, saudara. Ya, nah, dan kedua begini, kalau kita sudah masuk dalam bentuk-bentuk mengasihi Tuhan dan sesama, apakah dalam pengorbanan dan lain-lain, so tahu nggak, rohani kita akan sehat. Kita juga menjalani hidup tidak jenuh. Ya benar, saudara. Saudara tidak akan mengalami kejenuhan rohani. Yang ada sebaliknya, saudara akan mengalami kepuasan rohani. Itu masih di bumi, apatah lagi sudah masuk surga. Waduh. Karena ketika masuk surga kan konsep yang terus saya ajarkan kan, rumah kita dapat di surga itu bukan hasil sebatas saya percaya Tuhan. Itu Tuhan bilang dari perbuatanmu. Amin saudara. Itu dari perbuatan kita menentukan itu. Nah, jadi sekali lagi saudara, itu yang harus kita lakukan ya saudara, bentuk-bentuk kita mengasihi dalam kasih dalam bentuk pengorbanan. Nah, dalam Alkitab saudara begini. Di dalam Alkitab, coba kita lihat, begini, tidak usah baca, tapi kan kita sudah baca minggu lalu. Saya coba mau ambil ceritanya. Bentuk mengasihi Tuhan sesama yang dilakukan oleh orang Samaria. Itu ayat minggu lalu sudah dibahas. Saudara perhatikan, entah dia bentuk tubuh dia, tenaga dia, kan begitu saudara. Keuangan dia, kan ada terlibat di sana, saudara. Waktu dia. Jadi memang saudara, bentuk-bentuk kita mengasihi sesama ya bisa memang bagaimana kita bisa melakukan itu saudara, baik dengan tenaga kita, pikiran kita, ide kita, keuangan kita, ya itu untuk orang Samaria. Jadi makanya Tuhan munculkan contoh itu, bentuk-bentuk mengasihi sesama. Bisa juga dalam Matius pasal 25 ayat 41, coba lihat di sana. Jadi pada waktu kan mereka bertanya, pada waktu ada orang kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia minuman. Setelah itu berjumpa dengan Tuhan, terus dia bilang begini, kamu sudah mengasihi aku. Terus Tuhan, dia bilang, kapan saya mengasihi kamu? Tidak pernah saya jumpa engkau. Terus Tuhan Yesus bilang, sebetulnya pada waktu kamu mengasihi sesama, dia tidak ada pakaian, kamu kasih pakaian. Dia tidak ada makanan, kamu kasih makanan. Sebetulnya itu kamu lakukan buat saya, Tuhan bilang. Oke, mari kita baca. Baca ya. 2, 3. Dan berkata juga kepada mereka, menyala dari kamu, hai kamu orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang bakal dan bersedia untuk disalahkan. Terus? sebab Tuhan tidak memberikan makan, ketika aku tidak memberikan minum. Terus? Jika aku orang-orang yang kamu tidak memberikan pangan,
saja kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Terus Kamu menjawab dia, bila manakah kami mengenai engkau lapar, engkau haus, engkau merasa, setelah jam sakit, atau dalam penjara, kami tidak melihat engkau. terus sampai 46. Maka dia akan menjawab mereka, aku berkata padamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar hidup dalam hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi cerita ini kan saudara, jadi Tuhan mau kasih tahu bahwa pelayanan terhadap, bentuk mengasihi kepada sesama, ya seperti ini saudara. Kalau kita melakukan kepada orang lain, memang saudara, kelihatannya kepada dia. Tapi kenapa Tuhan bilang kamu lakukan untuk aku? Saudara, karena memang itu bagian dari perintah Tuhan, kita lakukan, dan itu juga memang saya bilang tadi, itu konsep yang Tuhan ajarkan untuk orang Kristen lakukan. Ya, orang Kristen lakukan, jadi kita lakukan itu aja. Jadi makanya saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, kita ada baksos setiap bulan. Saudara, kalau saudara ingin ikut, saudara, saya ingin berkorban, ya, kita bukan cuma baksos juga, kita hamba Tuhan juga setiap bulan. Tapi mereka doa, terus kita bagi juga mereka. Satu hamba Tuhan, ya nggak banyak saudara, 100.000 satu orang kita kasih. Nah begitu. Maksud saya begini saudara, ini kita sudah menjalankan sudah puluhan tahun, hampir 20 tahun ya, doa-doa begitu kan. Kenapa saya terus menjalankan? Ya karena memang dasar firman Allah saudara. Dasarnya firman Tuhan. Nah makanya saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, saya sekali lagi saudara, ini konsep yang memang harus ada di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Sehingga kita tidak hanya ada dalam sebagai orang Kristen yang yang penting saya sudah terdaftar di GPD Islam Kota Wisata, yang penting saya sudah datang ibadah minggu. Nah jangan sampai Tuhan bilang begini, kamu ini cuma kayak pohon aja, tapi tindakan kasih kamu dalam pengorbanan tuh nggak ada. Nah itu repot juga saudara, repot juga. Nah oke ya saudara, jadi itu tentu saudara ada bentuk-bentuk mengasihi Tuhan dalam hal seperti itu, membantu orang saudara ya. Dan juga saudara, kalau tadi kita lihat yang orang Samaria, orang yang terkena bencana ya. Nah saudara, ada juga kan saudara, bentuk kita bisa mengasihi sesama. Matius 25 ayat 43, satu ayat ini. Matius 25 ayat 43. Coba kita baca, 1, 2, 3. Ketika aku kasih, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Tahan. Ini sudah, oke tahan aja, saya mau jelaskan. Nah saudara begini, nah ada juga situ ketika aku sakit dan dalam penjara. Nah saudara, makanya kalau sudah lihat ya, konsep kita begini, kalau sakit, ya kalau ada orang jemaat sakit, ya usahakan dikasih tahu ya saudara kalau di rumah sakit supaya kita bisa datang berdoa. Tapi sebagai sama jemaat juga bagian dari kunjungan. Ya seharusnya kita ada jemaat sakit, sebagai sama jemaat Tuhan ambil waktu datang. Nah gitu saudara, datang berkunjung lihat dia yang sakit. Amin. Itu bagian daripada bentuk kasih kita terhadap sesama jemaat Tuhan. Ya. Nah juga saudara, saya tinggalkan ini. Saya masuk lagi begini saudara, bentuk kasih dalam pengorbanan saya balik lagi. Selain kita punya waktu ya kan, saya bilang tadi ada belajar dari orang Samaria, baik dia berkorban waktu, berkorban dia punya keuangan, tenaga dia. Mari kita lihat lagi saudara, coba saya ajak saudara untuk baca Kisah Rasul 9 ayat 36. Nah saudara, itu adalah cerita tentang Dorcas atau Tabita. Nah cerita ini saudara, di mana orang ini dia punya kehidupan yang benar dalam konteks Kristen ya. Nah satu waktu saudara, ya baca. 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi dia itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah kepada sesama. Dan satu waktu dia itu
meninggal dalam arti kata saudara dalam konteks seperti itu. Tapi apa yang dilakukan ketika Petrus datang, saudara, dia datang. Mereka cerita, oh dia itu sudah melakukan banyak perbuatan baik kepada kami. Diizinkan lagi Petrus berdoa kepada dia dan akhirnya Tabita bangkit lagi. Ya, tapi poinnya saudara bukanlah pada karena dia berbuat baik, kalau kamu mati nanti kamu bangkit lagi. Bukan di situ saudara. Tapi diceritakan bagaimana maksudnya Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang memang melakukan konteks ini saudara. Sangat tertarik Tuhan terhadap orang-orang yang melakukan mengasihi kepada Tuhan dan sesama, ada bentuk-bentuknya. Ya. Nah satu lagi yang saya kasih lihat lagi. Ini Dorcas ya saudara. Roma 12 ayat 6-8. Roma 12 ayat 6-8. Habis ya waktu saya. Mari baca 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Jika karunia untuk adalah berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Oke, sampai di sini saja, saudara. Jadi sebagai nasihat, apakah kita mau mengasihi Tuhan atau sesama dalam bentuk-bentuk pengorbanan, apapun itu, apakah harta, waktu, tenaga, talenta, karunia, harus lakukan dengan ikhlas. Haleluya saudara, harus ikhlas. Jangan juga begini, aduh Pak Gambola sudah ajar kemarin bentuk pengorbanan kasih itu. Aduh, tidak enak, nanti Pak Gambola tidak lihat lagi. Ya, tidak boleh saudara, tidak boleh karena tidak enak. Harus dasarnya karena itu adalah firman Allah. Dan lakukan dengan ikhlas. Amin. Puji Tuhan saudara, itu bentuk-bentuk mengasihi Tuhan dan sesama. Saya sudah ajar bagi saudara. Nanti di gereja baru saya akan mulai masuk pada saudara misi ya. Misi, bagaimana kita menjalankan misi itu penting bagi kita untuk menjalankan itu ya saudara. Karena begini juga saudara, kalau kita tidak menjalankan misi ini berbahaya juga kita sebagai orang percaya. Oke, nanti berikut saya akan jelaskan itu mengenai menjalankan misi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami datang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat anugerah Tuhan. Engkau telah menaruh visi misimu di gereja ini. Tuhan, hanya dengan kekuatan-Mu, kemampuan daripada-Mu, kami dapat menjalankan, mempraktekkan visi misi gereja-Mu di tempat ini. Biar kami terus fokus Tuhan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami menyatakan bentuk-bentuk itu dan kami percaya setiap kami pasti ditolong oleh Tuhan. Setiap kami pasti diberkati oleh Tuhan. Setiap pribadi kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, ekonomi, keuangan kami semua di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan buat segala janji-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada bertugas. Puji Tuhan terberkati dengan firman Tuhan, amin. Saat ini kita mau sedang persembahan pembangunan, nanti akan dipimpin oleh Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajar kami dan memastikan kami pada pagi hari ini Tuhan. Berapi Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya, agar ia pun dalam hidupnya terus diberkati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Berkati persembahan kami Tuhan, ajarkan kami senantiasa untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya, amin. kita dengan persembahan pembangunan. Sungguh
kita ucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga terima kasih buat para pelayan mulai dari WL, pemain musik, singer, usher, multimedia, tugas kolektan, dan juga terima kasih juga kepada jemaat semua yang sudah datang pada hari ini. Kita percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan untuk pengumumannya kita akan menyaksikan dari video. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah konsel. Ibadah gabungan WSP dan Pelprip akan diadakan kembali pada tanggal 10 April. Untuk doa pagi, akan diadakan secara online. Ibadah YMB akan diadakan kembali pada tanggal 28 Maret. Hari Minggu ibadah diadakan secara gabungan, dan sekaligus dilaksanakan peresmian gedung gereja baru. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota jemaat GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau sekretariat. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja yang sudah tertera di bawah ini. Guys, kita mau kemana nih? Dia ke dia. Baik, itu aja pengumuman untuk minggu ini. Apakah ada tambahan dari Bapak atau Ibu Gembala? Oh, sebelumnya ada tambahan juga, ada di bawah nanti ada penjualan donat dan juga keripik talas. Untuk donatnya 20.000 dan juga keripik talasnya 25.000. Oke, ada tambahan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi disampaikan bahwa ibadah gabungan Pelprip dan WSP akan dimulai kembali pada tanggal 10 April. Maksudnya hari Jumat besok kita tetap ada kegiatan, tapi tadi yang disampaikan Pak Gembala, kerja bakti dan juga kemungkinan dari panitia ada doa panitia dan doa para pelayan. Jadi seluruh yang ikut melayani Tuhan di hari itu diminta untuk bisa hadir, dan untuk anggota Pelprip dan WSP tetap hadir ya. Gitu. Ya, jadi itu saja pengumumannya. Terus doakan untuk acara peresmian gereja pada hari Minggu depan jam 4 sore di gereja baru ya. Dan satu lagi panitia
peresmian setelah ibadah ini akan adakan rapat di bawah. Jadi itu saja. Dan untuk peserta paduan suara hari ini ada rekaman mulai dari jam 10.45 dan setelah itu nanti kita akan tinjau lokasi di tempat di gereja baru supaya kita tahu persis lokasinya seperti apa. Jadi itu saja pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri, kita langsung berdoa saja. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat. Dan kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menolong kami. Dan kami percaya seminggu yang akan datang kami akan lewati bersama dengan Engkau. Kami percaya ada kekuatan yang baru daripadamu. Engkau akan berikan kami kemampuan, Engkau akan berikan kami kesehatan, Engkau akan berikan kami kesehatian di dalam kami mempersiapkan acara peresmian nanti. Bahkan di dalam kami melakukan setiap kegiatan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau menggenggam hidup kami. Setiap pergumulan kami bawa kepadamu. Tentang apapun juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menaruh pengharapan kami kepadamu, maka Engkau akan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi persiapan untuk acara peresmian nanti Tuhan, perlengkapan yang ada, dana dan seluruh persiapan acara yang ada, bahkan Tuhan tamu-tamu undangan, bahkan pembicara semuanya Tuhan, Engkau yang mempersiapkan semuanya, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa negara ini ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan pekerjaan-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau menerima berkat yang daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Anugerahkan kepada kami ya Tuhan segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan